Ya, para pemirsa, ini saya akan membahas tentang apa hubungan antara kebangkrutan para pelaku tambang golongan C. Ya. Jadi begini, tambang golongan C itu kan sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam. Nah, itu yang kunci pertama harus dipahami. Mari ke sini. Jadi itu ya, saudara-saudara, hubungannya ceritanya kita akan melewati jalan yang rusak. Para pemirsa YouTube Surya KKSD dimanapun berada, jumpa lagi dalam konten berikut ini. Saya akan mengangkat sebuah masalah yang tentunya sangat familiar. Kenapa saya katakan sangat familiar? Karena masalah ini sering banget dihadapi oleh warga masyarakat di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang ada tambang kelas C atau tambang pasir. Nah, tentu Anda tahu seperti apa tambang pasir. Nah, di situ pasti akan membayangkan daerah yang berdebu, panas, jalannya rusak, dan daerah pertambangan golongan C atau pasir itu pasti akan porak-poranda, dan di situ akan kelihatan amburadul sekali keadaan alamnya. Karena apa? Ya, terjadi eksploitasi alam yang besar-besaran. Bisa dibayangkan ya, sehari bisa mengangkut ratusan bahkan bisa ribuan truk setiap hari. Nah, setiap truk itu rata-rata antara 4 sampai 5 kubik pasir. Kebayang sekarang kalau truknya aja 500 ya kali 5 kubik udah berapa? Sehari 2500 kubik. Nah, di sini saya akan mengajak para pemirsa untuk melewati jalan-jalan yang rusak. Daerah ini adalah daerah Kelurahan Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Dan ini sebenarnya sudah beberapa tahun ini ditambang, tepatnya di daerah sebelum muara Sungai Progo. Nah, jadi di sisi timur Kelurahan Banaran ini ada perbatasan Kali Progo yang memisahkan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Di sungai bagian tepi barat, bukan jalur Gasa ya, tepi barat ini bukan Westbank ini, tapi ini jalur tepi barat ini, maksudnya tepi sisi barat Sungai Progo. Nah, itu dia ada di tambang pasir yang besar-besaran, eksploitasi pasir besar-besaran. Bahkan warga sudah sempat menolak, protes. Karena apa? Bukan penambangan pasirnya itu yang diprotes, tetapi kerusakan alam lingkungan sekitarnya, termasuk jalan. Ini seperti yang pemirsa tahu sendiri. Ini saya sengaja pakai kamera yang tanpa stabilizer supaya kelihatan natural sekali, kelihatan goyangnya seperti ini ya pemirsa. Nah, ini orang kalau lewat pasti kan misuh itu kan gerenengan, maki-maki, ngedumel ya. Pasti yang dipikir ya semua pihak yang terlibat menambang. Nah, orang yang lewat, terutama bukan pelaku tambang, pasti akan maki-maki dalam hati, akan mengeluh menggerutu, dan pasti akan berpikiran dan berharapan buruk terhadap para pelaku tambang. Itu kan kalau dilakukan oleh setiap orang yang melewati daerah seperti ini, itu bisa menjadi doa loh itu. Jadi bahaya ini. Posisinya kalau orang yang tertindas ya, harapan dan ucapannya itu akan menjadi doa. Nah, ini seperti ini ya. Pemirsa, saya lewatkan daerah-daerah tertentu ini yang sebenarnya ini kerusakannya tidak terlalu parah. Ini aspalnya ini tadinya hot mix, sudah tebel, tapi kemudian hancur hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, ini aspal ini sudah nggak ada lagi, sudah tinggal tanah dan batu serta pasir. Ini saya juga dalam hati mikir, wah ini kurang ajar banget ini si penambang dan semua pihak yang terlibat dalam pertambangan. Karena apa? Ya mereka hanya mikir penambangannya saja, tapi infrastruktur jalan ini kan dibiarkan sampai rusak parah seperti ini, dibiarkan. Dan saya dalam hati pasti mengharapkan sesuatu yang tentunya jelek ya. Misalnya ya mudah-mudahan bangkrut, mudah-mudahan segera ditutup, atau alam semesta menegur
kan pasti seperti itu wajar. Itu wajar dan sangat masuk akal lah bagi orang-orang yang tertindas. Mungkin bagi para pelaku tambang, wah kok nyinyir banget, kok kayaknya konyol banget mengharapkan, kan ini ngangkat perekonomian masyarakat. Ya betul, tapi kan bukan semua masyarakat yang terdampak positif dari ekonomi akibat adanya pertambangan kelas C ini, golongan C ini. Tapi kan masyarakat lebih banyak yang menderita akibat kerusakan alam yang ditimbulkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan suatu hukum sebab akibat atau hukum timbal balik atau hukum karma. Saya pernah mengungkapkan di beberapa video saya terdahulu bahwa siapapun pelaku kegiatan pertambangan kelas C terutama, dan lebih khusus lagi adalah pasir, nggak ada yang kaya. Endingnya nggak ada yang kaya. Awalnya memang kelihatannya wah gila-gilaan nih, kayaknya bakal menjadi orang kaya baru kan, yang tiba-tiba punya truk banyak, punya mobil yang nggak cuma satu, punya ekskavator, doser dan segala macam. Tapi itu tidak akan lama, endingnya pasti akan terpuruk dan ya buruk sekali, bahkan bisa malah minus. Jadi modal yang dia keluarkan selama terlibat dalam aktivitas pertambangan itu nggak akan sebanding dengan kerugian yang nanti akan diderita. Dan seperti yang kita tahu, daerah sini itu ya banyak sekali korbannya dari pelaku tambang sendiri. Ya, hampir semuanya bangkrut. Saya katakan hampir ya biar nggak terlalu hiperbola saja, walaupun faktanya mungkin tidak hampir, tapi semuanya merasakan bangkrut, kecuali orang-orang yang cepat-cepat sadar dan menarik diri mengalihkan bisnisnya di bidang lain. Tetapi yang terus melanjutkan di pertambangan pasir, bener nggak akan, endingnya nggak akan manis dan semuanya bangkrut. Kenapa bisa begitu? Ya tentu ada sebabnya. Entah masa ya orang yang sudah eksis, yang sudah kaya, bahkan tadinya sudah punya truk 20 unit ekskavator, nggak cuman satu, lebih dari 2 bahkan, tapi sekarang kondisinya hanya dalam hitungan beberapa tahun udah habis semua. Bahkan yang terjadi minus dan nanggung utang dengan pihak lain, terutama ya perbankan kan, atau finance. Atau kalau yang cepat bergerak ya, gercep ya, itu bisa aja asetnya terus kemudian dijual cepat-cepat, tapi akhirnya nihil. Akhirnya apa? Ya sudah kembali ke nol lagi, itu loh. Nah ini kenapa bisa terjadi? Ya itu yang saya jelaskan tadi, bahwa ya keadaannya memang itulah hukum alam. Nah ini nanti saya jelaskan, saya mau turun dari mobil dan akan menjelaskan tentang hukum alamnya seperti apa kaitannya, kenapa bisa bangkrut yang tambang-tambang pelaku pertambangan golongan C itu bisa hampir semuanya bangkrut. Tidak hanya di daerah sini, tapi juga di berbagai kota, di berbagai wilayah itu mengalami hal yang sama. Nah ini saya mau turun, namanya saya jelaskan ya sedulur-sedulur. Ya pemirsa, ini saya ajak di lapangan bola supaya hatinya lebih fresh ya, lebih tentrem melihat rumput yang hijau di lapangan, supaya pikirannya juga seluas lapangan ini, nggak sesempit katak dalam tempurung ya. Ya para pemirsa, ini saya akan membahas tentang apa hubungan antara kebangkrutan para pelaku tambang golongan C ya. Jadi begini, tambang golongan C itu kan sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam. Jadi eksploitasi yang dilakukan itu besar-besaran karena memang nilainya itu rendah. Makanya untuk mendapatkan uang yang banyak harus mengeksploitasi alam sebanyak mungkin. Nah itu yang kunci pertama harus dipahami. Mari ke sini. Jadi itu ya saudara-saudara, hubungannya
adanya eksploitasi yang besar-besaran itu karena apa? Untuk mengejar target uang yang banyak. Karena kalau orang Jawa bilang rowo itu jumlahnya banyak tetapi nilainya kecil. Seperti pasir ini kan beratnya luar biasa, ya, 1 kubik aja bisa 1 ton. Kemudian nilainya juga rendah, termasuk rendah dibandingkan dengan batu bara, dengan batu putih, dengan pasir-pasir yang lain nilainya lebih tinggi, misalnya pasir besi. Ini pasir biasa itu kan harganya rendah sekali. Makanya setiap penambang pasti terpicu untuk menambang sebanyak-banyaknya untuk mengeksploitasi alam yang sebesar-besarnya. Bahkan tidak memperhitungkan lingkungan alam. Nah, itu yang biasanya punya risiko yang cukup besar. Karena apa? Begini ya, sedulur-sedulur. Bagi Anda yang pelaku spiritual, itu tentu kan percaya bahwa kita ini hidup berdampingan dengan berbagai makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan di alam semesta ini, di lingkungan alam yang dieksploitasi itu kan tentu juga menjadi tempat tinggal berbagai makhluk hidup, baik itu binatang, tumbuhan, bahkan warga masyarakat juga. Dan kemudian ada lagi makhluk halus, ya itu tentu semua itu kan entitas hidup yang memang diciptakan Tuhan untuk berharmoni, sama-sama bekerja sama, saling menolong membantu antar makhluk hidup. Kalau yang dilakukan oleh bangsa manusia itu eksploitasi, ya otomatis itu terjadi perusakan yang luar biasa, perusakan yang sifatnya masif ke wilayahnya. Tidak hanya wilayah warga masyarakat yang mendoakan jelek tadi, tapi juga wilayahnya entitas tumbuhan, entitas hewan, binatang, bahkan sampai entitas makhluk halus. Jadi semuanya dirusak. Nah, itulah yang mengakibatkan ketidaksukaan oleh seluruh makhluk terhadap para pelaku tambang. Itu yang akan mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi para pelaku tambang. Maka tidak akan lama, hanya hitungan berapa tahun. Ini sudah nggak perlu saya sodorkan bukti. Anda yang hidup, yang tinggal atau punya teman pelaku tambang pasir, coba tanya. Ayo, coba tanya. Dulu apa, berapa modalnya, dan sekarang tinggal berapa dan seperti apa. Itu sudah seperti hukum alam ya. Karena perusakan alam yang sangat masif, ya, ini yang akan terjadi. Yang akan terjadi seperti ini. Apalagi yang namanya pasir. Sekali lagi, pasir ini kan sangat erat dengan entitas makhluk hidup, terutama makhluk halus yang berada di wilayah-wilayah yang wingit. Misalnya nih, penambangan pasir di wilayah lereng Merapi, penambangan pasir di wilayah muara Sungai Progo atau radius 1, 2, atau 3 kilo sebelum muara. Itu kan sebenarnya daerah yang wingit semua. Coba lihat, pelaku tambang yang ada di lereng, ada di sungai-sungai sekitar lereng Gunung Merapi dan di ujung Kali Progo atau wilayah muara, ini semua fatal akibatnya. Bahkan saya pernah menolong, membantu seseorang yang kena siku bebendu akibat melakukan penambangan di wilayah Merapi tanpa istilahnya ya, tanpa ada permisi, ada etika untuk menghormati makhluk yang sifatnya kasat mata, tapi asal dilakukan begitu saja dan akibatnya fatal, dan sekarang memang sudah meninggal. Saya telat untuk menolong, kalau nggak telat mungkin masih bisa kita negosiasi, kita carikan solusi atau jalan keluar supaya tidak sefatal itu. Tapi karena sudah berakibat ke kerusakan fisik yang sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan secara medis, ya akhirnya ya tidak tertolong juga. Masih mending kalau ada yang menjadi korban tapi nasibnya atau perekonomiannya yang jatuh, yang bangkrut, masih mending. Tapi kalau sudah sampai ke cedera fisik, termasuk menderita berbagai macam penyakit dan lain, itu dan susah disembuhkan, wah sudah nggak bisa ditolong. Oleh sebab itu saya himbau kepada sedulur-sedulur semua yang bergerak di bidang pertambangan, ya seyogianya kalau melakukan pertambangan, terutama yang golongan C, jenis pasir, terutama jenis pasir, ini hati-hati sekali karena resiko sudah
terbukti dimanapun tempat ya, tidak hanya di Pulau Jawa, dimanapun. Maka hati-hatilah. Dan cara hati-hatinya bagaimana? Ya sebenarnya kalau saya sarankan gampang, tambanglah dengan cara tradisional, jangan menurunkan alat-alat berat. Kalau tradisional ini kan mengikuti ritme alam. Ketika sungai banjir mengisi pasir, itu baru dipanen pasirnya. Ketika sudah menipis, pasti nanti akan ada banjir lagi. Jadi ritme sungai banjir itu kan tidak setiap saat, tapi ada musimnya. Ketika musim kemarau, pasir bisa diambil banyak karena di situ sudah ada deposit pasir lagi karena dibawa oleh air banjir saat musim penghujan. Itu kalau Anda mengikuti pola-pola penambang tradisional, itu akan selamat. Makanya penderitaan seperti hukum karma ini hanya dialami oleh penambang yang menurunkan alat berat, termasuk pemilik truk, dump truk ya, eksavator, doser dan segala macam, termasuk juga pegawainya atau ketua proyeknya, kepala proyeknya, atau pemilik depo yang ya itu bisa terlibat semua dalam menerima akibat dari hukum sebab akibat ini atau pembalasan dari hukum alam. Nah, kalau saya sarankan tetaplah melakukan dengan cara-cara yang bijaksana, yaitu dengan melakukan pola-pola penambangan tradisional, karena itu akan lebih balance, akan lebih apa ya istilahnya, tidak melawan hukum alam, karena apa yang ada di alam itu bisa dimanfaatkan tapi tidak berlebihan. Bisa dimanfaatkan, boleh, pasir itu memang kebutuhan yang pokok dalam hal pembangunan, tetapi kan pemanfaatnya juga tidak boleh gila-gilaan gitu loh. Dan kalau memang terpaksa pakai alat berat, misalnya di kawasan yang luas sekali, ya pakailah kearifan lokal dengan cara menyantuni para tetangga hidup kita yang berupa makhluk halus, ya santunilah mereka. Kan sudah banyak cara-caranya bagaimana kita manusia ini menyantuni alam. Kalau terhadap makhluk halus itu bagaimana? Ya etikanya dijalankan lah, makanya banyaklah belajar tentang kearifan lokal supaya tidak menjadi orang yang kurang cerdas dalam spiritualnya. Jadi itulah yang penting dilakukan oleh sedulur-sedulur semua ya, terutama pelaku usaha pertambangan golongan C ini ya. Karena jika tidak menghiraukan apa yang saya paparkan ini kan fakta dan realitas. Kalau Anda yang menerjang saja menganggap omongan saya tidak penting, ya tidak masalah. Tetapi apa yang saya omongkan ini adalah identik, ini adalah omongan dari alam semesta itu sendiri, hukum alam itu sendiri, hukum tata keseimbangan alam itu sendiri. Dan saya yakin 100% bahwa tata hukum keseimbangan alam tidak pernah menyisakan secuil pun ketidakadilan. Pasti alam semesta akan mengadili. Itu loh sedulur-sedulur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk refleksi, untuk kontemplasi, terutama itu tadi bagi sedulur yang punya usaha di bidang pertambangan. Monggo lanjutkan, tetapi santunlah sikapnya dan hargailah kearifan lokal. Dengarkan keluhan warga masyarakat supaya tidak menjadi doa yang buruk. Setiap hari Anda didoakan oleh ribuan orang yang lewat jalan rusak yang Anda rusak. Truk-truk Anda telah menghancurkan jalan itu. Orang yang melewati di situ, mereka terutama tidak menikmati hasil pertambangan, pasti akan berdoa dan berharap yang buruk terhadap para pelaku tambang. Anda satu orang melawan ribuan orang yang tiap hari lewat dan berdoa jelek, nggak akan kuat Anda. Dharma Anda nggak cukup. Seberapa amal dharma? Karena apa? Ya dharma itu kan menjadi pagar gaib supaya tidak menderita dan sengsara. Tapi apa yang Anda lakukan, dharma yang Anda lakukan tidak sebanding dengan kerusakan yang Anda timbulkan, kemudian penderitaan yang dirasakan oleh warga masyarakat banyak. Ingat, ketika penambang sudah serampangan tidak menghiraukan semua ini, artinya mereka sedang menambang karma buruk yang sewaktu-waktu akan diunduh. Ya, gitu aja. Semoga bermanfaat. Dan bagi sedulur-sedulur yang sedang tertarik mempelajari kearifan lokal, kejawen, spiritual Jawa, ini bisa menjadi bahan untuk pertimbangkan. Dan ingat bahwa kejawen tidak berdasarkan mitologi atau keyakinan atau ilmu cenah cek cenah atau ilmu jarene ujare atau omongi,
tetapi berdasarkan ngelmu kasunyatan, ya. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradhyara jaya ningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung titah dumadi. Untuk sedulur-sedulur ya, ini saya bersama ponakan saya ya, ini namanya ini Mas Bagas. Ayo ke sini Mas Bagas ke sini. Nah, ini juga punya YouTube. Ya. Nama YouTube-nya apa? Aku Faris. Untuk channel YouTube-ku sendiri itu Faris Bagaskoro. Untuk isi channelku sendiri itu tentang vlog-vlog naik gunung-gunung di Sumatera Barat lebih tepatnya. Ya mungkin teman-teman yang tertarik buat nonton vlog gunung bisa ke channel saya di Faris Bagaskoro. Ya untuk teman-teman pemirsa, mohon bantuannya untuk subscribe, like dan komen di YouTube channel saya yaitu Faris Bagaskoro. Ya nanti linknya kita taruh di bawah video ini. Ya terima kasih.